け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるよ。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga Boku no Breaker chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-177. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang jalannya pertarungan menarik yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh dua orang anggota dari sekolah Furin, yaitu Sakura dan juga Kiryu. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya, kita pun kini seketika langsung diperlihatkan mengenai adegan baku hantam dari mereka. Di mana di dalam praktik ya, Sakura dan juga Kiryu sekarang sama sekali tidak berhenti untuk dapat bisa menghajar semua pasukan berandalan dari kelompok musuh ini. Dengan cara menggunakan kekuatan dari pukulannya itu dan juga dengan menggunakan kekuatan dari tendangannya. Akibat serangan brutal dari Sakura dan juga Kiryu, maka satu persatu pasukan geng berandalan tersebut kini akhirnya berhasil dibuat menjadi tumbang hingga beberapa dari mereka sekarang menjadi sama sekali tidak bisa bangun. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, berandalan dengan kacamata saat ini langsung menjadi sangat gemetar. Serta di dalam hatinya, dia pun sambil ketakutan sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Sialan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Padahal mereka hanyalah anak SMA saja. Sedangkan kami adalah anak kuliahan yang usianya jauh lebih tua daripada mereka. Dengan begitu, sudah jelas ini adalah sebuah pertanda buruk. Bahkan, perasaan ketakutan seperti ini sebenarnya sudah pernah aku rasakan ketika aku pertama kali melihat mereka. Di mana pada momen itu, aku pun bisa merasakan perasaan yang sangat aneh. Yang artinya, mereka berdua adalah orang yang sangatlah berbahaya. Nah, setelah beberapa saat bertarung, maka pada halaman yang berikutnya, semua pasukan dari musuh sekarang sudah berhasil dikalahkan. Sampai saat ini, yang tersisa hanya dua orang saja, yaitu berandalan dengan kacamata dan juga berandalan dengan rambut jabrik ini. Di momen itulah, berandalan rambut jabrik ini otomatis langsung berkata kepada Sakura, "Mustahil. Bagaimana mungkin hanya dengan dua orang saja kalian mampu mengalahkan semua teman-temanku?" Lalu setelah berkata seperti itu, maka berandalan dengan rambut jabrik ini kini seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa menyerang Sakura lagi dengan menggunakan kekuatan dari tinju tangan kanannya sambil berteriak dengan sangat kencang. "Woi, bocah sialan, akan aku habisi kau di sini." Menyaksikan pergerakan dari orang itu, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, atau ketika orang itu sudah mulai mendekat, maka Sakura pun kini seketika langsung melompat sambil melayangkan satu buah teknik tendangan terbangnya tepat menuju ke arah wajah orang itu. Akibatnya, hanya dengan satu kali tendangannya saja, dia pun mampu dibuat terpental dengan sangat jauh. Sampai tubuhnya pun baru bisa berhenti ketika sudah menabrak sebuah tembok yang ada di belakangnya. Serta gara-gara itu jugalah, maka ketua dari pasukan berandalan tersebut saat ini berhasil dibuat menjadi pingsan. Nah, mulai dari sanalah tiba waktunya bagi Kiryu untuk dapat bisa beraksi juga. Di mana di dalam praktiknya, Kiryu pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. "Sakura, serahkan orang itu kepadaku. Karena faktanya, aku memiliki sebuah masalah pribadi yang saat ini ingin aku selesaikan." Kemudian, setelah Kiryu sudah mulai mendekat, maka Kiryu pun segera menggerakkan kedua tangannya dengan niat untuk dapat bisa menyentuh tubuhnya. Menyaksikan semua itu di depan matanya, berandalan dengan kacamata tersebut kini tiba-tiba saja langsung menjadi terjatuh. Serta sambil merangkak mundur dan juga sambil ketakutan, dia pun lagi-lagi kembali berkata kepada Kiryu, "Tunggu dulu, jangan ajar aku. Aku bukan bagian dari mereka. Karena faktanya, aku hanya disuruh oleh mereka. Atau aku hanya mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh mereka saja. Selain itu, aku berbeda dengan mereka. Karena aku bukanlah seorang berandalan, tapi aku hanyalah anak kuliahan biasa." Mendengar semua ucapan itu dari si kacamata, Kiryu pun sekarang sama sekali tidak peduli. Hingga tanpa pikir panjang, Kiryu pun segera mengangkat tubuh dari orang itu sambil berkata seperti ini kepadanya, "Dengar, untuk sekarang silahkan pergi dari tempat ini secepatnya.
Namun sebelum pergi, aku memiliki satu pesan kepadamu. Ingat kan saat aku pertama kali datang tadi? Aku sempat memohon kepada kalian untuk dapat menjadi teman yang baik bagi Akari atau bagi kakakku. Tapi setelah aku tahu sifat asli kalian semua, maka akan aku tarik lagi semua ucapanku sebelumnya. Intinya, mulai sekarang jangan pernah melibatkan Akari lagi. Serta jangan pernah mencoba untuk dapat bisa mendekatinya. Jadi, jika kau melanggar peringatanku hari ini, maka aku tidak akan segan-segan untuk bisa mencarimu. Kemudian, aku pun akan mengajarmu lagi tanpa memberikan sedikit pun ampun. Tidak hanya itu, karena pada akhir kalimatnya, Kiryu pun langsung menarik kerah baju dari orang itu sambil memberikan peringatan yang terakhirnya. Ingatlah hari ini. Aku yakin setelah kau melihat kekuatan dari kami berdua, maka seharusnya kau pun pasti bisa mengerti bahwa kami tidak main-main lagi. Mendengar semua ancaman tersebut dari Kiryu, berandalan dengan kacamata ini sekarang langsung bersujud. Serta dengan tubuh yang masih gemetar, dia pun kini segera berkata kepada Kiryu, "Yes sir, aku tidak akan mendekati Akari lagi." Wow, menarik banget ya. Scene pun kini kembali berpindah. Singkat cerita, tepat setelah Sakura dan juga Kiryu sekarang sudah keluar dari dalam markas mereka, maka tanpa menunggu lama, Kiryu pun sekarang langsung berkata kepada Sakura bahwa dia melakukan ini semua hanya demi kakaknya. Karena menurutnya, Akari adalah orang yang sangat kuat dan juga dia adalah orang yang sangat mandiri. Jadi tidak peduli apapun masalahnya, dia tidak akan pernah mencoba untuk dapat bisa meminta tolong secara langsung kepadaku. Mendengar ucapan dan juga pujian dari Kiryu kepada Akari, Sakura pun kini seketika langsung membalasnya. Ya, aku tahu dia memang sangat kuat. Karena ketika kemarin kau sedang dimarahi, aku pun sebenarnya bisa melihat dengan sangat jelas bahwa tatapan mata dari Akari sama sekali tidak menunduk. Serta dia pun juga berani untuk dapat menghadapinya secara langsung walaupun dia tidak bisa melawannya. Intinya, Akari adalah orang yang sangat kuat. Jadi daripada melawan, maka dia pun lebih memilih untuk dapat bisa bertarung dengan menggunakan cara yang lain. Yaitu dengan cara bekerja keras dan juga dengan cara bekerja seorang diri supaya dia bisa segera keluar dari dalam rumah keluarga mereka. Nah, di momen itulah, Kiryu pun sekarang langsung menceritakan kepada Sakura mengenai seperti apa kisah masa lalunya dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura. Simpelnya, cerita masa lalu dari Kiryu mirip seperti cerita masa lalu dari Taiju Shiba yang ada di dalam manga Tokyo Revengers, tapi versi baiknya. Yaitu sebagai anak laki-laki dari keluarga Kiryu, maka Kiryu pun diwajibkan untuk dapat melakukan latihan bela diri Aikido sejak dirinya masih kecil. Bedanya dengan anak-anak lain, latihan dari keluarga Kiryu jauh lebih brutal. Hingga gara-gara itulah tubuh dari Kiryu selalu mengalami luka dan juga selalu terlihat babak belur. Di momen tersebut, Akarilah satu-satunya orang yang akhirnya selalu datang untuk dapat mengobati luka dari tubuh Kiryu. Bahkan ketika orang tuanya marah karena Kiryu tidak bisa memberikan prestasi yang baik, maka Akari jugalah orang yang selalu datang untuk dapat bisa melindunginya. Hal itulah yang membuat Kiryu menjadi sangat kagum sekali kepada Akari. Hingga gara-gara itu jugalah, maka Kiryu pun langsung berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia ingin menjadi seperti Akari, yaitu menjadi kuat dan juga berani. Ditambah, setelah Kiryu sudah tumbuh menjadi semakin besar, maka dia pun juga bertekad. Yaitu, sekarang giliran dari Kiryu yang akan bertugas untuk dapat melindunginya entah apapun yang terjadi. Mendengar semua ucapan itu dari Kiryu, Sakura pun sekarang hanya bisa bengong. Karena faktanya, dia tidak tahu harus berkata seperti apa setelah mendengarkan cerita dari Kiryu. Berdasarkan hal tersebut, maka Kiryu pun saat ini kembali berkata lagi kepada Sakura. Sakura, aku terlalu kelelahan akibat sudah melakukan pertarungan bersama denganmu tadi. Jadi, tolong gendong aku sampai rumah. Karena jika harus berjalan sendirian, maka aku pun sekarang sudah tidak sanggup. Mendengar ucapan itu dari Kiryu, Sakura pun sama sekali tidak menolaknya. Kemudian mulai dari sanalah, Kiryu dan juga Sakura sekarang langsung pergi untuk bisa pulang ke rumah demi bisa menyudahi semua pertarungan mereka pada hari ini. Nah, menarik ya. Tepat ketika sedang digendong oleh Sakura, Kiryu pun saat ini lagi-lagi berkata, tapi hanya di dalam hatinya saja.
Sakura, apa yang kamu katakan barusan tentang kakakku yang sangat kuat dan juga berani? Itulah yang sekarang ingin sekali aku tunjukkan kepadamu. Walaupun pada dasarnya, aku belum sepenuhnya bisa melakukan semua hal itu. Nah, itulah sedikit potongan cerita singkat dari manga Boku no Breaker chapter yang ke-177. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.